Shalom, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama saya Sheila M. Syihombi, NPM 18140013. Baik, yang akan menjadi materi saya yaitu ekuitas pemegang saham atau stockholders equity or contribute capital. Di mana pengertian dari ekuitas pemegang saham adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Pengertian lain dari ekuitas pemegang saham adalah jumlah kontribusi pemilik kepada perseroan terbuka dan sisa laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan apabila dilihat dari sudut pandang kesatuan usaha, ekuitas pemegang saham merupakan utang perseroan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, ekuitas pemegang saham dapat juga dipandang sebagai gambaran hubungan yang yuridis antara perseroan dengan pemegang saham. Dua yang ditunjukkan dalam ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah jumlah kontribusi daripada pemegang saham. Yang kedua, bagian yang dihasilkan dan yang ditahan oleh perusahaan. Nah, dalam slide berikutnya dapat kita lihat saham dan hutang. Di dalam ekuitas pemegang saham ini terdapat dua, yaitu saham dan hutang, di mana apabila kita menanamkan atau memiliki saham di suatu perusahaan, maka kita akan mendapatkan dividen. Sedangkan hutang, apabila kita memiliki hutang, maka akan dikenakan bunga sesuai kesepakatan suatu perusahaan. Dari pernyataan tersebut, kita dapat melihat dasar akuntansi liability plus equity. Selanjutnya, ekuitas saham dibagi atas dua, yaitu satu saham tertutup, dua saham terbuka. Satu saham tertutup merupakan saham yang dipegang oleh beberapa pemegang saham yang kepemilikannya mayoritas keluarga dan tidak tersedia untuk dijual kepada masyarakat umum. Yang kedua, saham terbuka. Saham terbuka ini merupakan saham yang dijual secara luas dan dipegang oleh masyarakat umum. Baik, kita akan menjelaskan saham tertutup dan saham terbuka. Yang pertama, di mana saham tertutup tidak akan diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Ini dikarenakan karena tujuan dari saham tertutup adalah mengamankan modal dan kekayaan perseroan tersebut. Contoh yang dapat kita ambil yaitu Grup Salim, pemiliknya perusahaan Sudono Salim. Kemudian Grup Bakri, pemilik perusahaan Abu Rizal Bakri. Grup Sinarmas, pemilik perusahaan Eka Ditya Wijaya. Grup Lipo, pemilik perusahaan Mokhtar Riyadi. Grup Gudang Garam, pemilik perusahaan Halil. Grup Sempurna Strategik, pemilik perusahaan Putra Sampurna. Sedangkan saham terbuka yaitu saham yang dijual secara luas dan dipegang oleh masyarakat umum, dan sahamnya akan dijual sesuai dengan keinginan untuk menjual atau membeli saham tersebut. Contoh perusahaan yang sering menggunakan saham terbuka ini adalah biasanya perusahaannya perusahaan publik, di mana perusahaan publik adalah perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal. Ciri-ciri saham perusahaan publik ini adalah penambahan singkatan TBK atau terbuka pada nama perusahaan. Contoh PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Baik, selanjutnya sumber modal saham. Sumber modal saham ada dua. Yang pertama, kontribusi dari pemegang saham atau paid in capital. Dua, laba bersih perusahaan atau retained earning. Di mana modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham
disebut modal disetor. Dan laba bersih yang ditahan dalam bisnis disebut laba ditahan. Atau lebih tepatnya, biasanya dibilang bahwa modal kontribusi atau modal disetor itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan di muka oleh pemegang saham untuk dipakai dalam bisnis perusahaan. Modal yang dihasilkan oleh perusahaan itu adalah modal yang terdiri dari semua laba yang belum dipakai dan tetap diinvestasikan pada perusahaan. Selanjutnya, modal dasar dari si pemegang saham. Modal adalah bagian ekuitas pemegang saham yang disyaratkan menurut anggaran dasar untuk ditahan dalam perusahaan sebagai perlindungan bagi kreditur. Umumnya, modal dasar adalah nilai pari semua saham yang diterbitkan, tetapi jika saham tanpa nilai pari diterbitkan, itu bisa serupa dengan yang pertama, total dari pembayaran untuk saham tersebut. Yang kedua, jumlah minimum yang ditetapkan dalam hukum perseroan yang berlaku. Yang ketiga, jumlah yang diputuskan oleh Dewan Komisaris menurut kebijaksanaannya. Slide selanjutnya adalah karakteristik saham. Di sini kita dapat melihat terdapat gambar atau struktur dari karakteristik saham tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu karakteristik dari saham ini. Yang pertama, kita memulai dari yang bawah, yaitu jumlah modal dasar. Modal dasar atau authorized capital, yaitu perusahaan disebut dalam akta pendiriannya. Yang kedua, modal ditempatkan dan disetor atau issued capital, yaitu yang mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada para pemegang sahamnya. Yang berikutnya, sebuah saham perseroan dapat memperoleh atau membeli kembali sejumlah saham yang telah diterbitkannya. Yang ketiga, saham beredar atau outstanding stock, yaitu sisa saham yang beredar dalam kepemilikan para pemegang saham yang disebut dengan saham beredar. Jadi kesimpulan dari struktur atau gambar karakteristik saham ini adalah jumlah saham yang menjadi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan saham beredar. Pada lembar saham seringkali tertulis nilai moneter yang disebut dengan nilai nominal atau par value. Perusahaan dapat menerbitkan sertifikat dalam saham kepada para pemegang saham untuk mendokumentasikan kepemilikan mereka. Dalam sertifikat saham ini tercetak nilai nominal dari saham, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Slide berikutnya adalah jenis-jenis hak kepemilikan saham. Yang pertama, saham biasa. Yang kedua, saham preferen. Yang ketiga, akuntansi saham tanpa nilai pari. Yang keempat, akuntansi saham dengan nilai pari. Yang kelima, saham dijual atas dasar pesanan. Yang keenam, saham diterbitkan dalam transaksi bukan kas. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah hak perseroan tersisa yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva bila perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham umumnya menguasai manajemen perusahaan dan memperoleh laba yang lebih besar jika perusahaan sukses. Yang kedua adalah saham preferen atau preferen stock. Kepemilikan saham preferen mempunyai keistimewaan, di mana adanya hak untuk memperoleh dividen dan sisa aktiva apabila perseroan akan dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam kedua saham ini, antara saham biasa dan saham preferen,
perlu dicatat bahwa pemegang saham preferen memiliki kesempatan lebih besar untuk menerima dividen secara teratur. Namun, di sisi lain, pemegang saham biasa memiliki kesempatan menerima jumlah dividen yang lebih besar dibandingkan pemegang saham preferen. Sebagai tambahan untuk keistimewaan dalam pembagian dividen saham preferen, dapat diberikan keistimewaan untuk memperoleh aset jika perseroan mengakhiri usahanya dan dilikuidasi. Akan tetapi, klaim kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi, si pemegang saham preferen berada di urutan berikutnya untuk menerima sisa aset yang diikuti oleh pemegang saham biasa. Selanjutnya yang ketiga, akuntansi saham tanpa nilai pari, yaitu saham dijual tanpa nilai premium atau diskonto. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban kontingensi atau tidak ada kepastian untung atau rugi bagi pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan yang menerbitkan saham ini harus menyatakan nilai tetapnya atau state value, sehingga saham yang dikeluarkan tanpa nilai pari tetapi mempunyai nilai tetapan, maka nilai saham tersebut akan dinilai sebesar nilai tetapannya. Selisih nilai harga terbit dengan nilai tetapan akan dicatat ke perkiraan tambahan modal disetor yang melebihi nilai tetapan. Baik, saya juga menyertakan contoh dari akuntansi saham tanpa nilai pari. Tapi maaf sebelumnya Bu, saya mengambil contoh dari contoh soal yang telah Ibu berikan kepada kami di pertemuan yang sebelumnya. Baik, di sini terdapat PTX mengeluarkan 1000 lembar saham dengan nilai pari Rp500 per lembar. Kemudian, saham tersebut diterbitkan pada nilai pari Rp1.500.000 per lembar dengan pembayaran tunai. Diminta, buatlah jurnal atas transaksi tersebut. Yang pertama adalah kita menentukan nilai tetapannya, yaitu 1000 lembar dikali Rp500 per lembar. 1000 lembar ini diambil dari jumlah lembar saham yang telah dikeluarkan oleh PTX yang dikalikan dengan nilai pari, yaitu Rp500. Jadi 1000 lembar dikalikan dengan Rp500 per lembar, yaitu hasilnya Rp500.000. Selanjutnya, kita menentukan tambahan modal disetor yang melebihi nilai tetapan atau paid in capital in excess of state value, yaitu Rp1.500.000 dikali dengan Rp500 dikurangi dengan Rp500 yang dikalikan dengan Rp1.000. Rp1.500 ini diambil dari saham yang diterbitkan oleh PTX yang berikutnya, yang dikurangi dengan nilai pari yaitu Rp500 yang dikalikan dengan 1000, yaitu yang lembar saham yang telah dikeluarkan oleh PTX yang pertama kali. Jadi dia Rp1.500 dikurangi dengan Rp500 yang dikalikan dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 1.000.000. Jadi jurnalnya adalah kas 1.500.000 pada saham biasa 500 pada paid in capital in excess of state value senilai Rp1.000.000. Yang selanjutnya ada akuntansi saham dengan nilai pari atau with par value. Akuntansi saham dengan nilai pari ini
yaitu suatu perseroan yang dapat mengeluarkan saham dengan harga di atas atau di bawah nilai par yang memiliki selisih yang muncul akan dibebankan dalam perkiraan debit atau kredit dengan nama perkiraan modal disetor melebihi nilai par atau disagio atau agio saham. Contohnya, PT Sinar Jaya menerbitkan 1000 lembar saham dengan harga Rp2.000 dan nilai par Rp1.000 per lembar saham. Diminta, buatlah jurnal saat penerbitan saham tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah kas senilai Rp2.000.000, yaitu dia harga lembar sahamnya 2.000 yang dikalikan dengan nilai par yaitu 1.000. Jadi 2.000 dikali 1.000 adalah Rp2.000.000. Jadi kas Rp2.000.000 pada saham biasa yaitu 1.000 dikali dengan 1.000, hasilnya adalah 1.000.000. Modal disetor melebihi nilai par atau agio sahamnya adalah 1.000.000. Saya ulangi jurnalnya, kas Rp2.000.000 pada saham biasa Rp1.000.000 dan modal disetor melebihi nilai par atau agio saham Rp1.000.000. Yang kelima adalah saham dijual atas dasar pesanan atau janji membayar atau subscription basis. Penjualan saham atas dasar pesanan umumnya terjadi untuk perusahaan yang baru go public atau saham yang ditawarkan kepada karyawan untuk memiliki partisipasi karyawan dalam kepemilikan perusahaan. Jika saham dijual atas dasar janji, harga penuh saham tidak diterima seluruhnya, tetapi hanya pembayaran sebagian dan saham tidak akan diterbitkan sampai terjadi pelunasan. Contohnya adalah sebagai berikut. PT Murni menawarkan saham atas dasar janji membayar kepada orang-orang tertentu yang memberikan mereka hak membeli masing-masing 1.100 lembar saham dengan nilai par Rp500 per lembar, di mana harga terbit saham per lembar Rp1.500, sedangkan jumlah yang membeli saham tersebut sebanyak 50 orang, dan menerima tawaran perusahaan untuk setuju membayar 50% sebagai uang muka pada tanggal 15 Februari 2006 dan membayar sisanya sesudah 6 bulan berikutnya. Diminta A. Penerimaan janji membayar untuk 5.000 lembar saham. B. Mencatat angsuran pertama sebesar 50% dari total. C. Mencatat angsuran terakhir. D. Mencatat penerbitan 5.000 lembar saham setelah diterima angsuran akhir. Penyelesaiannya, menerbitkan 5.000 lembar untuk 50 orang. Saham biasa Rp500 dikali dengan 5.000 atau 100 dikali dengan 50, yaitu hasilnya 2.500.000. Jadi di sini Rp500 itu berasal dari harga nilai parinya per lembar, yaitu Rp500 yang dikalikan dengan lembar saham yang akan kita terbitkan, yaitu 5.000. Jadi 500 dikalikan dengan 5.000 yaitu Rp2.500.000. Tambahan modal disetor melebihi nilai par atau agio saham sama dengan 1.500 dikalikan dengan 500 dikurangi dengan 500 dikalikan dengan 5.000 per lembar, yang hasilnya adalah Rp5.000.000. 1.500 ini merupakan
harga terbit saham per lembar, sedangkan 500 adalah nilai pari saham per lembarnya yang dikalikan dengan saham yang akan kita terbitkan. Jadi dia 1.500 dikurangi dengan 500 yang dikalikan dengan 5.000 per lembar, yang hasilnya 5 juta rupiah. Jadi total nilai saham yang dipesan adalah 1.500 dikali dengan 5.000 per lembar sama dengan 7.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah A. Jurnal saat menerima janji membayar atau pesanan adalah piutang saham yang dipesan 7.500.000 rupiah pada saham biasa yang dipesan 2.500.000 rupiah dan agio saham 5.000.000 rupiah. B. Mencatat penerimaan pembayaran uang muka atau jaminan 50% dari total. Jadi 50% dikalikan dengan 7.500.000 rupiah yang adalah total dari nilai saham yang dipesan, yaitu hasilnya 3.750.000 rupiah. Jurnalnya adalah kas 3.750.000 rupiah pada piutang saham yang dipesan 3.750.000 rupiah. C. Menerima angsuran terakhir. Jurnalnya kas 3.750.000 rupiah pada piutang saham yang dipesan 3.750.000 rupiah. D. Mencatat penerbitan saham setelah dilakukan pelunasan. Jurnalnya adalah saham biasa yang dipesan 2.500.000 rupiah pada saham biasa 2.500.000 rupiah. Yang keenam, saham diterbitkan dalam transaksi bukan kas. Ada kalanya saham dikeluarkan tidak untuk memperoleh kas. Jika hal ini terjadi, maka perkiraan yang bukan kas tersebut akan dicatat sebesar harga pasar saham yang dikeluarkan atau harga pasar perkiraan yang bukan kas yang diterima atau nilai mana yang paling jelas yang dapat ditentukan. Contoh 1. PT A menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai par 10.000 per lembar untuk sebidang tanah. Jika harga pasar tanah tidak dapat ditentukan dengan jelas, namun harga pasar saham dinilai sebesar Rp15.000 per lembar, diminta, buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi tersebut. Jurnalnya adalah tanah sebesar 150 juta rupiah. 150 juta rupiah berasal dari nilai par dikalikan dengan harga pasar saham, yaitu 10.000 yang dikalikan dengan 15.000 rupiah. Jadi hasilnya 150 juta rupiah. Jadi jurnalnya itu tanah sebesar 150 juta rupiah pada saham biasa 100 juta rupiah dan agio saham 50 juta rupiah. Contoh yang kedua, PT A menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai par 10.000 per lembar untuk sebidang tanah. Jika ditentukan dengan jelas, maka dapat dilakukan penaksiran atau ditanya pada pihak yang ahli atas aktiva tersebut dan ditetapkan sebesar 120 juta rupiah. Yang diminta, buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi tersebut. Penyelesaiannya, kas senilai 120 juta rupiah pada saham biasa senilai 100 juta rupiah dan agio saham 20 juta rupiah. Oke, sekian penjelasan
dan contoh soal dari jenis-jenis hak kepemilikan saham. Sebelumnya saya tambahkan hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham yang akan kita serahkan di slide ini. Maksud saya bukan yang akan diserahkan, tapi yang akan saya jelaskan atau tambahan penjelasan yang akan saya berikan dalam slide ini, yaitu hak-hak utama yang mengikuti kepemilikan setiap lembar saham adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak untuk memberikan suara dalam hal-hal yang menyangkut perseroan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan bagian dari penghasilan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan bagian dari aset dalam likuidasi. Baik Bu, sekian video bahan ajar dari materi yang saya pilih. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pengucapan atau dalam penjelasan yang saya berikan, kiranya Ibu dapat memakluminya. Tapi saya sangat berusaha sebaik mungkin dalam membuat video ini, Bu. Semoga Ibu dapat menerimanya walau belum sesuai dengan yang Ibu inginkan. Sekali lagi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.